Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan. Allah kumpulkan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini, tentunya dalam suasana yang berbeda di bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan mengkaji kitab Allah Al-Quran. Semoga Allah senantiasa menambah keberkahan, amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, tahsin kita pada sore hari ini masih akan kita lanjutkan pada surah Al-Mumtahanah, yang mana pada pertemuan yang lalu sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita lanjutkan insyaallah ayat keempat sampai nanti jam 5 ya. Jam 5 lebih sedikit. Baik, kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Qad kan ada dal yang bersukun, maka ada qalqalah di situ, maka jangan ditahan qad kan, tetapi dipantulkan. Qad kanat, nat tak sukun sifatnya hamas jaraya dan nafasi. Ada nafas ya yang berhembus di sini, namun nafas pada huruf ta ini tidak memanjang. Kanat, nat. Jadi nafas yang berhembus, bukan bunyi desis, bukan kanat ya, bukan desis, tapi hanya sekedar nafas yang berhembus. Qad kanat lakum uswatun, huruf sin sukun, selain hamas ada nafas yang mengalir, dia juga shafir ya, ada bunyi desis yang memanjang. Uswatun hasanatun, dhammah tanwin bertemu fa, di sini ikhfa, tepatnya ikhfa awsat. Mengucapkan dhammah tanwin, kita siapkan pada makhraj huruf fa ya, pertemukan ujung gigi dengan bibir bawah bagian tengah. Hasanatun fi, lalu fi di sini kita panjangkan 2 alif 4 harokat, atau kita ukur dengan 2 kali ayun. Fi Ibrahim, ba sukun juga memiliki sifat qalqalah. Dipantulkan. Ibrahim walladzina ma'ah. Huruf zal tidak berdesis, bukan wallazi, tetapi walladzina ma'ah. Huruf ain pengucapannya kita lunakkan saja, jangan kaku sebagaimana huruf hamzah, bukan ma'ah tapi ma'ah. Ada yang menekan di wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah. Ditutup dengan huruf ha, maka tampakkan sifat rakhawah pada huruf ha-nya. Ma'ah
walladzina ma'ah. Jangan berhenti pada huruf ain, bukan ma'a. Ma'a ini huruf ha-nya tidak terasa. Jadi tampakkan sifat pada huruf ha-nya. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم dan sukun ini sifatnya rakhawah ya. Jadi jarayanus shaut 'indal mururihi fil makhraj. Jadi bunyi huruf dzal ini tetap jalan, tetap ngalir ya ketika melewati makhrajnya. Dan berikutnya sifatnya jahar. Ini hibasu jarayanun nafasi, nafas tertahan di sini. Jadi bukan berhembus angin dan tidak mengeluarkan bunyi desis, bukan bukan berdesis, dan suaranya jangan putus, bukan bukan tidak tertahan, tetap jalan ya, lembut. Ada dua kali pengucapan qaf di sini, kuatkan tekanan ketika mengucapkannya. Jangan diucapkan dengan lemah. Likau ya. Kuatkan tekanan hurufnya. Liqaumihim inna nun tasydid ghunnah, tepatnya ghunnah musyaddadah ya, dengungkan terlebih dahulu. Tepatnya di sini ghunnah akmal, dengungnya paling lama ya, dengung yang paling sempurna. Setelah berdengung dipanjangkan satu ayun ya. Inna bura'a. Hamzah di sini kita panjangkan 2 alif 4 harokat, ada mad wajib ya. Bura'a panjang. Di sini tidak dipanjangkan ya, walaupun di depannya ada alif tapi tidak berpengaruh ya. Tetap kita baca pendek. Bura'u min, nun sukun bertemu kaf, ikhfa langsung kita samarkan ya. Mengucapkan nun sukun masuk pada makhraj kaf, sehingga ketika mengucapkannya ada bunyi minkum wa mimma ya, sebagaimana nun yang bertasydid. Jadi mim bertasydid ini hukumnya juga gunnah ya. Dengungkan terlebih dahulu. Wa mimma ta'budu ain sukun tawassut ya. Alirkan sedikit sebagian suara pada huruf ain. Jangan ditahan atau terputus bunyi hurufnya. Bukan ta'buduna, tetapi alirkan bunyi huruf ainnya. Wa mimma ta'buduna min nun sukun samarkan pada huruf dal diiringi dengan bunyi dengung yang ringan. Min dunillah. Jadi lafaz Allah di sini yang dibaca waqaf, maka boleh dipanjangkan sampai 3 alif ya. Panjangnya boleh 1, 2 sampai 3 alif. Min dunillah. Dan tampakkan huruf ha-nya ya, sifat rakhawah pada huruf ha-nya.
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. Bersama. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. كفروا ra sukun yang sebelumnya ada baris fathah, maka ra-nya di sini tafkhim ya hukumnya kita tebalkan. Jadi tidak sekedar tebal saat mengucapkan ra sukun tapi juga bergetar. Karena ra ini memiliki sifat takrir, irti'ad tarful lisan, ada getaran di ujung lidah. Kafar ya ada getarannya dan getarannya tebal. Jangan sekedar tebal kafar tetapi getarnya hilang. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul ada pengucapan ain lunakkan saja. Wa bainakumul adawatu wal lam sukun jangan dipantulkan ya, alirkan bunyi hurufnya wal bukan wala jangan terpantul, alirkan wal. Berikutnya bal huruf ghain sukun. Jadi ghain ini sifatnya isti'adah, tebal bunyi hurufnya. Setelah itu sifatnya rakhawah, mengalir bunyi hurufnya. Gha, ghi, wu, bal, wal, bal. Jadi mengalir bunyi hurufnya, jangan tertahan. Wal, baq, bo, ini tertahan. Ya. Yang kedua juga tidak boleh dipantulkan. Wal, baghdha. Jadi jangan ditahan dan jangan dipantulkan, tetapi alirkan saja. Bal wal tebalkan pengucapan huruf mod ya. Selain isti'adah di sini sifatnya irtibata. Jadi untuk pengucapan mod ini ziyadatan tafkhimah mohon ditebalkan ya. Pengucapannya menggunakan hafatul lisan, lidah bagian samping bertemu dengan gigi geraham bagian atas ya. Jadi bukan mengunyahkan ujung lidah, bukan bagdo, bukan do tetapi wo lebih tebal. Wal bawda'u abadan hatta tu'minu hamzah sukun ditekan. Ketika menekan hamzah sukun, di sini suaranya tertahan. Nah, ini sifat syiddah yang dimiliki oleh huruf hamzah. Likamali ghalqil makhraj, sebab suara tertahan karena makhrajnya tertutup dengan sempurna. Hatta tu'minu billah. Billahi lafaz Allah di sini sebenarnya panjangnya cuma satu. Namun karena kita waqaf berhenti di situ, maka hukumnya menjadi mad arid lisukun, boleh dipanjangkan sampai 3 alif atau 3 ayun. Baik, kita ibtidak dari hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Bersama tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim
hatta tu'minu billahi huruf ha sukun hamas di sini ya. Jaraya dan nafas menyebar wah dan bunyi hurufnya bersih, bukan wah ya. Wahdahu, hu kita panjangkan 2 alif atau kita ukur 2 kali ayun, maqsilah qawidah. Wahdahu illa qawla Ibrahim, pantulkan ba sukun, Ibrahim li abihi sopir pada huruf sin, desis memanjang, huruf ghain sukun, alirkan bunyi hurufnya, tebal bunyi hurufnya dan mengalir, jangan ditahan. La astaghfiranna lak, firan nun tasydid dengungkan terlebih dahulu, firanna lak, karena kita waqaf maka kaf kita tampakkan sifatnya saja ya, tampakkan sifat hamsnya, ada nafas yang berhembus. Firanna lak. Baik, kita ulang dari la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Bersama. La astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. La astaghfiranna laka wa ma amliku laka, pendek di sini ya. Amliku laka minallahi min, dan sukun bertemu shin ikhfa, min mengucapkan min samarkan pada huruf shin, min diiringi dengan bunyi dengung ya, dengungnya ringan saja, bukan miu, bukan ya. Min menyebar angin di dalam mulut ketika mengucapkan shin ya, bukan sekedar min say, bukan berdesis di ujung lidah tipis, tetapi lebih meluas desisnya, anginnya lebih merata di dalam mulut kita. Min syai', jadi syai' di sini masuk pada mad lin ya. Jadi kalau ya sukun yang sebelumnya ada baris fathah, posisinya berada di tengah kata, ini namanya harfulin ya, harfulin, tidak dipanjangkan. Namun ketika harfulin ya sukun sebelumnya ada fathah, ini posisinya waqaf, berhenti, maka menjadi mad lin, bukan lagi huruf lin tetapi mad lin. Jadi panjangnya boleh 1, 2, maksimal 3 alif ya. Jadi tidak harus dibaca pendek. Min syai', tidak harus pendek tapi boleh dipanjangkan. Minallahi min syai'. Sama sebagaimana pada surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Nah, itu juga boleh dipanjangkan. Sama dengan kalimat min syai'. Min syai' ditutup dengan huruf hamzah ya. Makhraj tertutup dengan sempurna. Suara bersih, tidak ada yang mengalir sebagaimana huruf ain. Bukan min syai', bukan. Syai' bersih, tertutup ya. Baik, kita lanjutkan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
tasydid ditekan, rabb saat menekan huruf ba di sini ada suara yang tertahan ya. Jadi ini inhibasu jarayan shaut, tertahan bunyi huruf ketika mengucapkannya. Karena ada tekanan di sini, syiddah sifatnya. Rabb ya, kuat tekanan hurufnya. Rabbana 'alaika tawakkalna, kaf tasydid di nabrah, tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Sodnya ditebalkan, entah itu fathah, entah itu kasrah. Jadi bukan sekedar masih sebagaimana huruf sin yang kasrah. Kalau sin ringan, tipis bunyi hurufnya, si. Kalau shad itu baqa, bukan si, asli. Wa ilaikal masir, ditutup dengan huruf ra. Jadi ra-nya di sini posisinya tertib, getarannya ringan, tipis. Karena sebelum ra di sini ada ya sukun. Sebelum ada ya sukun ada huruf yang berharokat kasrah. Masir. Jadi getarannya menjadi tipis. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana la jim sukun qalqalah sifatnya ya, pantulkan bunyi hurufnya, taj'a. Jadi yang memantul sekali lagi ya, di sini yang memantul bunyi huruf, bukan angin yang memantul ya. Kalau ini qalqalah, bunyi hurufnya memantul. Tetapi kalau ini seolah-olah yang memantul bukan bunyi huruf tetapi angin yang memantul. Padahal jim di sini sifatnya asyiddah, bukan hamas, tidak mengeluarkan desis ketika mengucapkannya. Bukan baj. Rabbana la taj'alna fitnah. Ada nafas yang mengalir ketika mengucapkan tak sukun, tapi jangan dipanjangkan ya. Tidak memanjang. Fitnatan lilladzina kafaru wain tebalkan ya. Ketika sukun di sini rakhawah ya, sifat rakhawah mengalir bunyi hurufnya. Bukan jangan dipantulkan. Waghfir lana, ra sukun sebelumnya ada kasrah bunyi i, maka ringankan getarannya. Waghfir lana Rabbana. Nah, cukup kita panjangkan satu alif saja. Innaka antal azizul hakim. Nun tasydid gunnah ya, sempurnakan bunyi dengungnya. Innaka nun sukun samarkan pada huruf ta, samar ya. Antal azizu, dua kali pengucapan huruf zai ya. Tampakkan sifat shafir yang dimiliki oleh huruf zai.
zi, zu. Jangan diucapkan dengan lemah sehingga sopir atau bunyi desisnya hilang. Bukan azizun, azizun, desisnya tidak ada. Ya. Atau jangan diucapkan dengan tekanan yang berlebih, tekanan yang terlalu kuat sehingga bunyinya ajijul seperti jim. Ini sopir atau desisnya juga hilang. Ya, tampakkan sopir zi, zu. Azizul Hakim. Coba sekali lagi. Innaka antal azizul hakim. Baik. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana laqad dal sukun dipantulkan. Laqad kana lakum fihim ya, sopirnya sin ditambahkan uswatun hasanatul liman hasanatul dhamma tanwin bertemu lam idgham bi gunnah idgham bila gunnah. Jadi tun idgham masukkan pada huruf lam la gunnah, tetapi jangan didengungkan. Hasanatul liman nun sukun bertemu kaf ikhfa, tepatnya di sini ikhfa adna, yaitu ikhfa yang dengungnya ini lebih dominan daripada samarnya. Nah, jadi langsung masuk pada huruf kaf sehingga ada bunyi eng. Liman kana yaru getaran pada huruf ra di sini tafkhim ditebalkan, bukan sekedar yarjullaha wal yawmal akhir. Ada bunyi dengkur, ada gesekan di tenggorokan ketika mengucapkan khi. Ditutup dengan ra, khir. Getaran pada ra di sini tertib diringankan karena sebelum ra ada harakat kasrah. Wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Diawali dengan huruf waw, sempurnakan pengucapan huruf waw idghamu syafatain dengan menghimpun bibir ke depan wa may nun sukun bertemu ya idgham bi gunnah man langsung masuk pada huruf ya may dan didengungkan, jangan wa may yatawa, tetapi dengungnya tertinggal ya. Wa may setelah masuk pada huruf ya maka bi gunnah, sempurnakan dengungnya terlebih dahulu. Wa may yatawalla fa inna Allaha huwa hu. Dua kali pengucapan huruf ha di sini yang berdampingan ha hu. Kita upayakan pengucapan kedua ha ini jelas keluar dari makhraj aqsal halqi, tenggorokan paling bawah, suaranya gema. Ha hu. Fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Ditutup dengan huruf dal, tampak sifatnya qalqalah, dipantulkan ya. Pantulannya di sini kubro, lebih terdengar jelas karena huruf qalqalah yang berada di akhir ayat atau ketika waqaf. Hamid.
Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Bersama Aisa diawali dengan huruf ain, ya lunakkan pengucapan huruf ain sesuai sifatnya yaitu tawassut, ya lunak bukan asa, ya. Menekan pada tenggorokan bagian tengah Aisallahu idgham bi gunnah dan sukun bertemu ya yaj'ala pentulkan huruf jim sukun yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum. Mim sukun bertemu mim idgham mithli idgham mimi, ya dengungkan daitum minhum mawaddah dal tasydid ditekan ketika mengucapkannya. Saat menekan huruf dal, suara hurufnya tertahan di sini karena tekanan hurufnya ini kuat. Yang kedua, makhraj tertutup dengan sempurna. Mawaddah, ya, mawad tertahan di situ, ya, tetapi tidak lama. Mawaddah ditutup dengan ta marbutah mawaddatan, maka ta marbutah menjadi seperti ketika mengucapkan ha biasa, ya sifatnya rakhawah, ya alirkan bunyi haknya mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Wallahu qadirun, karena dibaca wasal maka qadirun di sini hukumnya menjadi idgham bi gunnah, dhamma tanwin bertemu waw. Run langsung masuk pada huruf waw dengan berdengung. Ketika berdengung maka bibir dihimpun ke depan sesuai dengan makhraj huruf waw. Qadirun wallahu ghafurur rahim. Ghafurun dhammah tanwin idgham masuk pada huruf ra, la gunnah, tapi jangan berdengung. Ghafurur rahim, hi bersih, ya, rahim ditutup dengan huruf mim, ya tawassut, rahim. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, sampai ayat yang ke-7, ya. Ini saatnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi apabila ada kesalahan.